Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Bu Siva untuk melanjutkan materi di minggu lalu. Sekarang kita masuk ke dalam materi perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Kita membahas perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia antara Portugis, Spanyol, dan datangnya Belanda ke Indonesia. Ya, pertama kita lihat di masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara dibawa oleh tokoh yang bernama Afonso de Albuquerque. Beliau adalah tokoh dari Portugis yang pada saat itu baru sekali diangkat sebagai gubernur Portugis di India. Yang kemarin kita sudah bahas, Portugis terakhir itu pembahasannya sudah sampai di India, ketika di India membuat pemerintahan Portugis di sana, dan pada saat itu Afonso de Albuquerque diangkat menjadi gubernur di Portugis di India. Nah, pada saat itu Afonso de Albuquerque ini tujuan utamanya langsung ingin menuju ke Malaka dan tiba di Malaka awal Juli tahun 1511, dan pada 10 Agustus 1511 Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, maka Nusantara menjadi wilayah yang dikuasai sepenuhnya oleh Portugis atas penghasil rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Nah, sejak saat itulah Nusantara terkenal oleh negara-negara di Eropa. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis melakukan perjanjian dagang oleh kerajaan Sunda atau Pajajaran pada tahun 1522 yang pada saat itu berhasil membuat dokumen kontrak dalam bentuk prasasti yang disebut Prasasti Padrau Sunda Kelapa. Prasasti Padrau ini nantinya akan diletakkan di sebuah tanah yang mana tanah tersebut nantinya akan dibangun sebuah benteng atau gudang bagi bangsa Portugis. Bisa dilihat fotonya, yang kuning ini adalah foto dari Afonso de Albuquerque. Tulisannya Afonso de Albuquerque. Nah, untuk yang warna hijau itu ada Prasasti Padrau Sunda Kelapa. Selanjutnya, ketika pada saat itu Portugis melakukan perjanjian kepada kerajaan Sunda atau Pajajaran, di sini Kesultanan Demak merasa khawatir akan kekuasaan Portugis di Pulau Jawa, maka Kesultanan Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis pada tahun 1526, dan pada tahun 1527 berhasil mengusir Portugis dari Sunda atau Pajajaran. Bentuk menyerangnya ini, pertama-tama kerajaan Demak ini mau menguasai Sunda Kelapa terlebih dahulu. Dia mengambil alih Sunda Kelapa menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah berhasil menguasai Sunda Kelapa, lalu barulah Kesultanan Demak mengusir Portugis dari tanah Jawa. Ketika merasa terdesak, Portugis lalu beralih atau pergi ke Malaka pada saat itu. Lebih banyak beroperasi di Malaka. Meskipun pada perkembangannya kapal-kapal Portugis pun banyak yang bersandar di perairan-perairan Pulau Jawa, tapi yang gak sedikit. Itulah masuknya bangsa Portugis di Indonesia. Untuk berbicara mengenai perkembangan Portugis di Maluku, kan sudah kita ketahui pula bersama sampainya Portugis di Maluku pada tahun 1511. Ketika sudah dapat menguasai Maluku pada tahun 1511, lalu tahun 1512
dipimpin oleh utusannya Alphonse de Albuquerque, yaitu Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, melakukan ekspedisi ke Pulau Maluku. Salah satu usaha ekspedisi yang dilakukan oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao di sini yaitu menjalin persahabatan dan persekutuan dengan Kesultanan Ternate. Pada saat itu Kesultanan Ternate sangat baik, sangat membuka tangan yang lebar atas kedatangan Portugis pada saat itu, sangat ramah sekali atas kedatangan Portugis saat itu, dan sehingga menjalin perdagangan dengan Kesultanan Ternate pada saat itu pada tahun 1512. Komoditinya yang difokuskan itu adalah cengkeh. Nih kalian kalau nggak tahu cengkeh ada gambarnya. Yang paling atas, yang di bawahnya itu adalah tanaman pala. Masya Allah, Maluku luar biasa kaya akan rempah-rempahnya sehingga diburu oleh orang Eropa pada saat itu. Kenapa sih lagi-lagi saya mikir rempah-rempah sangat laku sekali di Eropa. Ternyata selain perhidangan makanan gengsi di kalangan bangsawan di Eropa sana, guna rempah-rempah pun bervariatif di Eropa sana. Bisa digunakan sebagai pewangi ruangan, bisa pengawet jenazah, bisa digunakan sebagai peningkatan gairah seksual mereka, bisa juga digunakan sebagai obat dan lain sebagainya. Pada saat itu, rempah-rempah pun harganya sangat menjulang tinggi, bahkan melebihi harga logam mulia. Bayangin, melebihi harga logam mulia. Sehingga sangat diburu sekali. Ketika diburu, rempah-rempah ini menghasilkan harga tinggi dan memberi keuntungan yang besar, sehingga dapat menguntungkan para negara-negara yang dapat memperoleh rempah-rempah tersebut. Makanya penting sekali Indonesia ini memiliki individu-individu yang berkualitas untuk dapat mengolah sumber daya alam Indonesia ini menjadi lebih baik dan tidak kalah dengan negara-negara modern di sana. Kelebihan kita adalah sumber daya alamnya, semoga diiringi dengan sumber daya manusianya. Pada saat itu ketika menjalin perdagangan dengan Kesultanan Ternate, Kesultanan Ternate pun mengizinkan Portugis mendirikan benteng yang bernama Sao Paulo. Ini bentengnya ada di gambar ya. Benteng tersebut berguna sekali bagi pertahanan Portugis pada saat itu, berguna sekali bagi gudang Portugis pada saat itu. Kenapa sih kalau mau ada pertanyaan itu Kesultanan Ternate sangat membuka tangan lebar sekali dalam menerima Portugis di Maluku pada saat itu? Di sini ada maksud, ternyata maksud politis dari Kesultanan Ternate, yaitu ingin mengimbangi pesaingnya yaitu Kesultanan Tidore, yang pada saat itu Kesultanan Ternate dan Tidore bersaing untuk sama-sama melebarkan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Maka kedatangan Portugis sangat aji mumpung lah bagi Ternate untuk dapat mendukung Ternate melawan musuhnya yaitu Tidore, untuk membuat Ternate terhindar dari serangan-serangan musuh, untuk membuat Ternate dijamin atas keselamatannya dari para musuh gitu. Makanya bersekutulah dengan Portugis ini gitu ya. Paham? Ya, baik, kita lanjut ya ke slide berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku. Berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku berada di tangan Kesultanan Ternate. Jadi kalau di awal
atau yang sebelumnya saya bahas bahwa kedatangan Portugis dirangkul sangat sangat sekali dirangkul oleh Kesultanan Ternate, lalu berakhir pula di Kesultanan Ternate juga. Jadi pada saat itu Kesultanan Ternate kenapa merangkul kan sudah dibahas karena ada maksud politis di dalamnya, yaitu ingin menyaingi Kesultanan Tidore. Meskipun nanti 10 tahun kemudian Kesultanan Tidore pun bekerja sama dengan Spanyol pada saat itu. Lalu Kesultanan Ternate dan Tidore dalam sejarahnya hanya bekerja sama itu sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika Kesultanan Ternate pada tahun 1533 Sultannya yang bernama Tabarijin itu diturunkan oleh Portugis dari singgasananya. Nah, pada saat itu mungkin sang kesal kali ya, jadi bekerja sama dengan Ternate lagi. Lalu bertengkar lagi, lalu balik lagi, damai lagi pada tahun 1570 ketika pada saat itu Sultan Hairun ditewaskan oleh Portugis. Ketika pada saat itu bekerja sama lagi dengan Tidore. Ketika bekerja sama mungkin mencapai puncak kekesalannya, sudah sangat geram. Pada saat itu Portugis dikalahkan oleh Sultan Babullah dari Ternate pada tahun 1575. Hal inilah yang mengakhiri monopoli perdagangan Portugis di Maluku. Tapi nggak langsung pergi ya, Portugis nggak langsung pergi ke luar Maluku atau meninggalkan Maluku, butuh waktu. Lihatlah pada tahun 1599 Portugis berhasil disingkirkan oleh Belanda dari Ambon. Seiring perkembangannya, jadi Portugis pada saat itu hanya menduduki 3 tempat atau pulau, yaitu Timor, Solor, dan Flores. Dan ya meskipun pada akhirnya pulau atau wilayah ini pun menjadi milik Belanda pada nantinya gitu. Lalu kita lanjut ya, masuknya bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol sampai di Indonesia atau berhasil mendarat di Maluku. Kemarin kita sudah bahas juga tentang ini, tahun 1521 yang dipimpin oleh siapa kemarin? Sebastian del Calno. Sampai di Maluku pada saat itu. Lalu sampainya di Maluku pada saat itu dirangkul baik oleh bangsa atau warga di Maluku, terutama Kesultanan Tidore pada saat itu. Nah, nyambung nih yang tadi nih. Ternate menyambut baik Portugis, lalu 10 tahun kemudian Tidore menyambut baik bangsa Spanyol. Untuk apa? Tadi untuk bersekutu, untuk membantu Kesultanan Tidore bersaing dengan Kesultanan Ternate. Pada saat itu kedatangan bangsa Spanyol sangat mengusik sekali bangsa Portugis. Jelas sangat mengusik. Kenapa? Karena sangat mengganggu monopoli perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Jadi ada 2 pesaing gitu, yang tadinya hanya Portugis aja, lalu datanglah Spanyol, jadi bersaing untuk sama-sama mendapatkan rempah-rempah. Jadi kekayaan atau keuntungannya nggak sepenuhnya untuk Portugis, jadi sekarang udah dibagi 2 terhadap Spanyol gitu ya logikanya ya. Lalu konfliklah dengan Portugis. Portugis pada saat itu menganggap bangsa Spanyol sudah melanggar perjanjian Tordesillas tahun 1494 pada saat itu. Ingat gak waktu itu dibagi 2. Bangsa Portugis menuju ke timur, wilayah timur penjelajahan. Bangsa Spanyol menuju ke barat penjelajahannya. Pada saat itu Portugis menganggap bahwa Spanyol sudah melanggar
Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 gitu. Ketika konflik lalu si Spanyol pun gak mau kalah. Spanyol menganggap bahwa dia sudah menjalankan perjanjian Tordesillas tersebut dan menganggap bahwa wilayah Maluku ini menjadi wilayah yang dikatakan dalam perjanjian Tordesillas gitu. Lalu keduanya menandatangani perjanjian Saragossa. Jadi keduanya melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol pada tahun 1529 pada saat itu. Ketika berunding lahirlah perjanjian Saragossa yang membagi wilayah batas bagian timur sampai mana, batas bagian barat sampai mana. Berdasarkan perjanjian Saragossa ini membuat Spanyol harus hengkang atau keluar dari Maluku atau keluar dari Indonesia dan berhasil mendapatkan Filipina. Dan berdasarkan perjanjian Saragossa ini Portugis tetap menduduki Maluku gitu. Jadi sekali lagi tanggal 22 April 1529 Portugis dan Spanyol melakukan perundingan di Saragossa, Spanyol. Lalu berhasillah membuat kesepakatan yang mana kesepakatan ini membagi batasan wilayah. Jadi wilayah barat sampai mana nih, wilayah timur sampai mana. Dari kesepakatan ini didapat bahwa Portugis mendapatkan wilayah Filipina tapi harus meninggalkan Maluku atau Nusantara. Dan Spanyol harus meninggalkan Nusantara dan mendapatkan Filipina. Dan Portugis tetap berada di Nusantara karena berdasarkan perjanjian Saragossa, Nusantara ini termasuk wilayahnya si Portugis gitu. Oke, jadi sangat cepat banget ya bangsa Spanyol di Indonesia. Berapa tahun tuh? 1521 sampai ke 1529. 8 tahun kurang lebih ya. Ya, gimana tadi perebutan kekuasaan yang terjadi antara Spanyol dan Portugis. Spanyolnya pergi, Portugisnya pergi. Nah, masuklah bangsa Belanda di Indonesia. Pada saat itu para pelaut Belanda berhasil menemukan peta penjelajahan menuju ke Nusantara yang pada saat itu sangat terkenal akan kekayaan rempah-rempahnya di Eropa. Jadi nggak mau kalah nih, Belanda juga ingin meraup keuntungan di Nusantara. Yaitu mengakibatkan salah satu perusahaan di Belanda yaitu Compagnie van Ver membiayai dan mengutus Cornelis de Houtman untuk menjelajahi Nusantara. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1596 Cornelis de Houtman mendarat di Banten. Tapi sayangnya Cornelis de Houtman ini sangat sedikit sekali mendapatkan rempah-rempah karena kelakuannya Cornelis de Houtman ini yang menimbulkan konflik dengan para Sultan Banten pada saat itu. Jadi jelas sekali lah meraup keuntungannya kecil karena rempah-rempahnya pun yang didapat pada saat itu pun sedikit. Berbeda hal dengan Van Eyck yang diutus pada tahun 1598 sampai 1600 kembali mendarat di Banten dan disambut baik oleh Sultan Banten pada saat itu. Disambut baik, mendapatkan rempah-rempah yang banyak. Dan sebelum dia balik lagi ke Belanda, Van Eyck ini mengutus bawahannya yang bernama Van Warwick untuk menjelajahi Maluku. Jadi tidak puas di Jawa, pergi sana, pergi ke Maluku gitu. Untuk sampai ke Maluku, Van Eyck sampai di Ambon, Maluku pada tahun 1600. Lihat salah ya tahunnya ya, bukan 1699 tapi 1600. Gimana nih sampai di Ambon, Maluku, kira-kira diterima baik gak oleh masyarakat sana? Kapok gak nih oleh kekuasaan Portugis pada saat itu? Ternyata pada tahun 1600
Van Warwick atau bangsa Belanda sangat dirangkul atau sangat diterima baik oleh warga Maluku pada saat itu, khususnya Muslim Hitu ya pada saat itu. Ketika diterima baik oleh warga Maluku, kenapa sih warga Maluku ini menerima baik? Karena warga Maluku udah sangat tidak kuat dengan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Jadi berharap sekali bangsa Belanda membantu masyarakat Maluku untuk mengusir Portugis. Dan nyatanya hasilnya pada tahun 1605 Belanda berhasil memaksa bangsa Portugis menyerahkan benteng pertahanannya di Ambon. Begitulah perebutan Indonesia ini di tangan bangsa Eropa. Semoga materi ini membawa hikmah yang besar menyadarkan kalian untuk agar tidak kembali lagi Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tetap bersatu. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa dicatat atau dirangkum di buku catatan kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam prestasi.